Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yohanes Puji Ismanto. Saya adalah peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan program studi pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang saya laksanakan di SMP Saverius Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sekolah ini merupakan tempat saya mengabdi dan melaksanakan tugas praktek mengajar sebagai bagian dari program PPG ini. Saya siap untuk dinilai dan menerima masukan konstruktif dari Bapak Ibu penguji terkait seluruh aspek pelaksanaan pembelajaran yang akan saya sajikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan belajar agama kami. Mohon kiranya kami berkali supaya dapat memahami hal yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kita dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memohon perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah diserang oleh godaan yang datang menyelamatkan kita dari kami. Tuhan, dan berilah kami belajar kami mohon. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Silakan. Hari ini kita akan belajar tentang peran sekolah bagi perkembangan hukum. Ya, nanti dalam pelajaran ini Pak Budi akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab, dan setelah itu nanti kita akan duduk dalam kelompok, kita akan berdiskusi bersama bagaimana peran sekolah itu penting bagi perkembangan diriku. Ya, maka mari kita siapkan buku kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lihat, ada beberapa gambar yang ada dalam slide ini. Mohon diperhatikan gambar-gambar yang ada dalam slide ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tadi, silakan sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pak kasih waktu untuk merenungkan sejenak berkaitan dengan gambar-gambar tadi.
Nah, berkaitan dengan gambar tadi, ada beberapa pertanyaan ini. Apa yang kalian lihat dari gambar-gambar ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Sipa, silakan. Secara umum, gambar-gambar ini menunjukkan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Ada kegiatan belajar di dalam kelas menggunakan teknologi komputer, kegiatan evaluasi atau ulangan, kegiatan presentasi dan diskusi, serta kegiatan ekstrakurikuler atau kompetisi di luar kelas. Baik, terima kasih Sipa. Ini suatu jawaban yang cukup bagus. Kemudian pertanyaan nomor 2. Biasanya kalian melakukan di sekolah. Silakan, ada yang bisa menjawab. Yosua. Berdasarkan gambar dan pengalaman untuk kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah meliputi belajar mengenai berbagai mata pelajaran di dalam kelas seperti DIK yang terlihat di gambar, mengerjakan tugas dan ulangan untuk mengukur pemahaman, berdiskusi dan bekerja kelompok dengan teman, melakukan presentasi hasil belajar atau diskusi, mengikuti upacara bendera, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra atau PBB, olahraga, seni dan lain-lain, interaksi dengan guru dan teman-teman, dan beristirahat dan bermain di jam istirahat. Baik, terima kasih Yosua. Jawaban yang bagus. Kemudian orang yang kalian temui di lingkungan sekolah. Silakan, Moni. Di lingkungan sekolah, saya biasanya bertemu dengan siswa atau murid ini dan guru sekolah, anak kelas, dan adik kelas. Dan juga guru seperti orang yang mengajar bimbing siswa. Kalau kepala sekolah, sebagai pemimpin sekolah, bisa tata usaha atau PU karyawan yang mengurus administrasi sekolah dan kawan petugas perpustakaan, penjaga sekolah atau satpam, orang yang menjaga sekolah, petugas kebersihan, orang yang membersihkan dan menjaga sekolah. Kadang-kadang orang tua siswa atau tamu yang membersihkan sekolah. Baik, terima kasih Moni. Jawaban yang bagus. Ada pertanyaan nomor 4 sekolah. Kalau bisa jawab, Kenan, silakan Kenan. Orang tua memberi anak-anak mereka ke sekolah karena berbagai alasan penting, antara lain untuk mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan, untuk mengembangkan potensi diri, untuk belajar bersosialisasi, untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik, untuk mempersiapkan masa depan, dan agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Baik, terima kasih Kenan sudah memberikan jawaban yang bagus. Mari kita lihat berkaitan dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan tadi. Nah, kira-kira apa yang pernah kalian pikirkan berkaitan dengan peran sekolah bagi dirimu? Ya. Apa sebenarnya peran sekolah itu bagi perkembangan dirimu sendiri? Apa perannya? Nah, ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan. Nanti kita bersama-sama akan berdiskusi untuk memberikan atau mendapatkan jawaban. Ya. Kemudian, bagaimana sekolah membantu saya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Ini nanti kita akan berdiskusi bersama. Selanjutnya, tadi mendengar penjelasan dari Pak Budi, maka mari kita sekarang masuk di dalam kelompok, kita berdiskusi bersama. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk kita berdiskusi di dalam kelompok. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan pengalaman yang sudah dibagikan oleh teman-temanmu dan pengalamanmu pribadi, maka hal-hal apa yang sudah sekolah berikan yang bisa membantu kamu untuk berkembang secara pribadi? Ini pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, berkaitan dengan peran sekolah. Ini kita kaitkan dengan kitab suci. Ya, kita kaitkan dengan kitab suci.
tentang bagaimana pengalaman pertumbuhan Yesus dalam kutipan Lukas bab 2 ayat 52. Ya, nanti kamu kaitkan pengalaman dengan pengalaman Yesus sendiri yang pernah juga belajar di dalam bait Allah. Ya, maka sekarang Pak dipersilahkan kamu masuk di dalam kelompok diskusi. Silakan masuk dalam kelompok diskusi. Dalam kelompok, kita semua sudah masuk dalam kelompok. Silakan kalian berdiskusi bersama dengan beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Maka Pak Budi silakan kamu memulai diskusi. Dan nanti setelah diskusi, per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan memulai diskusi. Saya buat jawabannya dari Lolo ini. Semua diskusi kita. Baik, kalau sudah selesai diskusi kita, maka Pak Budi minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok Alfa. Silakan Alfa untuk maju ke depan. Umum sekolah memberikan kontribusi yang holistik terhadap perkembangan kami, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan akademis yang meningkatkan, tetapi kami juga belajar banyak tentang sifat mental yang baik, membangun jaringan pertemanan, dan sebagian dari kami menemukan dukungan dalam perjalanan iman. Allah adalah ekosistem kehidupan nyata yang mempersiapkan kami menghadapi tantangan di luar sana. Pertumbuhan Yesus dalam Lukas 2:52 mencakup pertumbuhan hikmat, intelektual, fisik, kesana, sosialisasi manusia, dan spiritual dedikasi Allah. Sekolah berperan dalam berbagai aspek ini. Pertumbuhan hikmat jelas didukung oleh pembelajaran di kelas. Pertumbuhan fisik didukung oleh aktivitas olahraga, pelajaran fisik di sekolah. Pertumbuhan sosial terjadi melalui interaksi dengan teman dan guru. Sementara pertumbuhan spiritual dan hubungan dengan Allah dapat didukung melalui pendidikan agama, pelajaran moral atau bimbingan dari guru, serta nilai-nilai positif yang ditanamkan di lingkungan sekolah. Jadi sekolah berperan
diskusi pada perkembangan kami secara mirip dengan bagaimana Yesus bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupannya. Baik, terima kasih. Berikut dipersilakan maju kelompok Yosua. Diskusi kita yang pertama, kita di sekolah sangat berpartisipasi dalam perkembangan pertemanan dan sosial. Di sekolah kami bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, dari bekerjasama dan dalam kelompok, menyelesaikan konflik dan membangun hubungan dengan sesama. Selama berinteraksi dengan teman dan guru ini membentuk cara kami bersosialisasi dan memahami orang lain. Diskusi perkara nomor 2, di Lukas 42 ayat 52 itu menyebut bahwa Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Aspek makin dikasihi oleh manusia berkaitan dengan pertumbuhan sosial. Di sekolah menyediakan wadah bagi kami untuk berinteraksi dengan banyak orang di luar keluarga. Disinilah kami belajar membangun hubungan yang baik, menjadi anggota komunitas yang baik, dan berhubungan dalam kelompok sosial. Pertumbuhan ini mencerminkan sosial yang dialami Yesus, di mana dia juga diterima dan dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok Yosua. Kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok berikut, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan maju kelompok SIPA. Sekolah memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan siswa. Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan akademis yang meningkat, tetapi kami juga belajar banyak tentang sikap mental yang baik, membangun jaringan pertemanan, dan sebagian dari kami menemukan hubungan dalam perjalanan iman. Sekolah adalah ekosistem kehidupan nyata yang mempersiapkan kami menghadapi tantangan di luar sana. Pertanyaan kedua, kami dapat menjawab dengan pertumbuhan Yesus dalam Lukas bab 2 ayat 52 yang mencakup pertumbuhan iman, fisik, sosial, dan spiritual. Sekolah berperan dalam berbagai aspek ini. Pertumbuhan iman jelas didukung oleh pelajaran di kelas. Pertumbuhan fisik didukung oleh aktivitas olahraga atau pembelajaran fisik di sekolah. Pertumbuhan sosial terjadi melalui interaksi dengan teman dan guru. Sementara pertumbuhan spiritual dan hubungan dengan Allah dapat diukur melalui pendidikan agama, pelajaran moral, dan bimbingan dari guru, serta nilai-nilai positif yang ditanamkan di lingkungan sekolah. Jadi, sekolah berkontribusi pada perkembangan kami secara mirip dengan bagaimana Yesus bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupannya. Presentasi dari kelompok SIPA, kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita tadi sudah memberikan jawaban kita, dan jawaban-jawaban kita sangat bagus. Nah, jadi berkaitan dengan peran sekolah bagi perkembangan dirimu, maka ada beberapa hal yang bisa kita petik. Ya, yang pertama, bahwa sekolah itu memberikan bagi kita sebagai seorang peserta didik, itu juga membekali kita ilmu pengetahuan. Ya, dari sekolah kita memperoleh ilmu yang bisa berguna bagi masa depan kita nanti. Dan yang kedua, sekolah juga bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi mendidik kita supaya kita mempunyai karakter yang baik, mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Dan juga kita di sini diajari bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, teman sekelas, kakak kelas, dan juga dengan guru-guru, karyawan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita berada di masyarakat, kita mampu untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi,
peran sekolah bagi perkembangan ini perannya sangat-sangat penting dan perannya sangat-sangat besar untuk hidup kita masing-masing. Berkaitan dengan peran sekolah bagi perkembangan itu, maka di sekolah kita juga belajar tentang profil Pancasila. Maka dalam proses pendidikan kita juga diberi kesempatan untuk belajar bagaimana mendalami tentang Pancasila supaya kita mempunyai karakter kebangsaan. Ya. Dalam karakter kebangsaan itu ada beberapa poin, misalnya ada tentang keberimanan kita, kemudian tentang bagaimana kita harus bergotong royong, kemudian bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, bangsa Indonesia dituntut mandiri dan juga kita diajak untuk bernalar kritis. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah menerima apa yang diberikan sekolah bagi perkembangan diri kita, maka mari kita berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu himne guru.
kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Maka untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dengan doa penutup. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau bongkar karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami putus asa. Kami mohon Maka benar-benar firman-Nya juga Selamat siang, mari kita beristirahat.